Ntar gue manggil lu pada adek ya. Oke. Assalamualaikum adik-adik semuanya. Waalaikumsalam. Gimana Kakak. nih kabarnya? Pada sehat nggak? Alhamdulillah sehat, Kak. Alhamdulillah. Sehat, Kak. Wih, keren. Sebelumnya terima kasih nih buat teman-teman semuanya yang udah mau ngikutin bimbingan kita pada malam hari ini, bimbingan klasikal. Ya, udah seharian gitu ya, kita ngelaksanain aktivitas, ada yang sekolah, ada yang ngerjain yang lain gitu kan, udah seharian, tapi masih bisa ngikutin kegiatan kita malam hari ini itu keren banget gitu loh. Udah bisa meluangkan waktunya gitu untuk mengikuti kegiatan kita pada malam hari ini. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita pada malam hari ini, alangkah baiknya kita itu berdoa dulu sebelum agar kegiatan kita pada malam hari ini itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian barokah gitu kan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, teman-teman semuanya di sini udah pada kenal kan? Kita sama-sama udah kenal nih kayaknya ya. Udah dong. Jadi perlu kenalan Udah, lagi nggak sih sebenarnya? Nggak usah dah kayaknya. Nggak usah ya? Nggak usah, udah pada kenalan. Nah, oke. Jadi di sini malam hari ini kita tuh mau ngapain sih gitu. Nah, jadi di sini tujuan kita itu akan melaksanakan bimbingan klasikal. Nah, bimbingan klasikal itu apa gitu kan? Bimbingan klasikal itu adalah kegiatan di mana pemberian bantuan antara konselor atau biasanya nih guru BK gitu ya kepada peserta didik dalam lingkup kelas gitu. Ya, walaupun sekarang kita dalam keadaan yang pandemi seperti ini, kita tidak bisa bertemu di kelas, tapi kan masih ada media-media yang bisa kita pakai untuk bisa menyambung silaturahmi kita gitu. Nah, di sini pada malam hari ini kita itu akan ngebahas tentang skill apa atau keterampilan apa aja sih yang sebenarnya dibutuhkan untuk kedepannya dibutuhkan pada abad ke-21 ini gitu. Nah, jadi tuh nanti kedepannya itu tuh kita membutuhkan skill apa supaya ketika kita mengembangkan karir kita nanti, supaya kedepannya untuk pekerjaan kita nanti gitu. Nah, jadi di sini kita akan ngebahas tentang keterampilan apa aja yang dibutuhkan pada abad ke-21 ini. Nah, nanti di dalamnya kita itu akan sama-sama berdiskusi. Kita akan sama-sama berdiskusi, tukar pendapat, tentang permasalahan apa yang akan kita dapatkan ketika kita ingin mengembangkan keterampilan tersebut. Nanti ke depannya kita bakalan ngelakuin apa untuk mengembangkan keterampilan tersebut gitu. Nah, nanti tuh di dalamnya juga kita akan bertukar pikiran gitu kan. Nah, di sini kakak minta ke teman-teman semuanya itu untuk berpartisipasi aktif gitu ya nanti supaya apa, supaya kegiatan kita pada malam hari ini itu makin lancar gitu. Jadi nggak cuman kakak sendiri nih yang ngomong, nggak cuman kakak ngomong sendiri terus nanti teman-teman cuman ngelihat gitu kan. Jadi kan komunikasinya seperti tidak lancar ya gitu. Nah, jadi kakak minta ke adik-adik semuanya untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan kita pada malam hari ini. Nah, sebelumnya kakak minta izin untuk share screen ya. Share screen ke Oke, Kak. PPT gitu. Oke? Nah, layar Anda. Oke. Kita akan share screen. Udah kelihatan belum? Belum ya? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Udah? Oke. PPT-nya kelihatan ya? Udah, Kak. Kelihatan, Kak. Nah, di sini kita akan ngebahas tentang di awal tadi, kayak kakak udah kasih lihat kan, kalau misalnya kita akan ngebahas tentang
keterampilan apa aja yang kita butuhkan pada abad ke-21 nanti. Tapi sebelum kita masuk ke kegiatan diskusi kita nanti, kakak ada sedikit permainan nih, sedikit kuis supaya teman-teman semuanya pada tetap semangat walaupun udah malam gitu kan. Nah, di sini coba deh teman-teman bisa jawab nggak? Kalau misalnya dari 3 batang korek ini, bagaimana sih bisa kita pindahkan satu korek aja untuk menjadi angka 11? Ada yang tahu nggak? Bagaimana kita bisa berpikir berbeda gitu? Gimana sih caranya ngemindahin korek api ini bisa menjadi angka 11? Mungkin dari Fakli, dari Fatia. Bentar, Kira-kira menurut Fatia gimana? Atau ada teman-teman yang lain yang bisa ngejawab nih? Itu ditimpa aja kali Kak ya. Ditimpa yang mananya nih? Yang ujung apa yang mana terserah, itu ditimpa jadi satu, Jadi itu jadi ada 2. ditimpa jadi ada 2. Oke, pemikiran yang bagus ya, out of the box gitu. Nah, teman-teman yang lain mungkin ada yang bisa menjawab selain ditimpa korek apinya nih. Ditimpa ke sini gitu ya, jadi 11 gitu. Mungkin teman-teman yang lain ada yang bisa ini? Dari Dilia mungkin. Dilia masih di jalan ya. Hati-hati ya, Dil. Lihat-lihat kanan kiri motornya. Ini maksudnya jadi angka 11 atau gimana, Kak? Jadi gimana caranya dia jadi 11? Terserah, mau itu angka, mau itu Romawi, mau itu apa aja, yang penting bisa jadi 11. Jadiin Romawi, Kak. Jadi 2 korek api dijadiin ngebentuk huruf X terus nama 1. Wih, keren. Wih, keren. Keren banget. Keren banget nih teman-teman, udah malam tapi otaknya masih lancar ya. Juga tadi ya, Izzah juga bisa menjawabnya, bisa juga ditimpa. Jadi lebih bisa berpikir kreatif ya kita. Nah, ya beneran. Ini jawabnya. Jadi bisa dijadiin Romawi gitu. Nah, kemudian ada selanjutnya nih. Kira-kira ini hewan apa sih? Zebra, Kak. Zebra. Beneran zebra. Bentar. Bentar. Tapi kayak kuda ya, Kak? Kayak kuda ya. Tapi ternyata apa? Coba kita lihat jawabannya. Ternyata ini itu Gorila. adalah monyet. Bener, monyet banget. Monyet. Oke, ini kayak kalau nggak monyet gorila ya. Lebih begitu ya. Nah, oke, sekarang kita masuk ke topiknya ya. Nih, kata Bart Gardner. Ketika kamu berbicara, kata-katamu hanya bergaung ke sebelah ruangan atau sepanjang koridor. Tapi ketika kamu nulis, kata-katamu bergaung sepanjang zaman. Nah, ini kata Bart Gardner. Jadi di sini kakak minta kepada teman-teman semuanya, tadi udah nyediain ini kan, di sekitarnya ada kertas sama pulpen kan? Ada. Nah, ada nih. Nah, jadi kakak minta ke teman-teman semuanya untuk menuliskan kira-kira keterampilan apa aja sih yang kita butuhkan pada abad ke-21 ini, ke depannya tuh kira-kira keterampilan apa aja. 3 aja minimal. Mungkin teman-teman bisa ditulis keterampilan apa aja yang menurut teman-teman itu yang akan kita butuhkan ke depannya gitu. Khususnya pada abad ke-21 ya. Abad yang zamannya itu tuh udah era informasi semuanya, era internet gitu. Mungkin bisa kasih waktu 1 menit cukup? Bisa ditulis 3 aja. Kalau misalnya udah bilang ya, kan kita sekarang di zamannya 4.0, udah mau 5.0 gitu. Ya nggak mungkin dong kita keterampilannya ketika kita zaman dahulu, zaman kuno gitu kan, yang masih keterampilannya itu aja gitu, belum ada. Jadinya gaptek dong gitu kan. Nah, teman-teman semuanya
Udah selesai? Udah, Kak. Udah, Kak. Udah. Si Bilia masih di jalan ya? Oke. Dari Izah nih. Menurut Izah apa sih keterampilan yang kita butuhkan pada abad ke-21 ini? Itu, Kak, komputer, bahasa Inggris, ini ya, sama bahasa Inggris. Terus kreativitas itu termasuk juga nggak sih, Kak? kreativitas termasuk dong, pasti. Oh iya, Termasuk. Berarti sama itu. komputer, bahasa Inggris, sama kreativitas. Wih, keren. Nah, kalau misalnya dari Fatia sendiri nih, keterampilan apa yang menurut Fatia ke depannya itu kita butuh? Kalau menurut aku itu ada kemampuan untuk komunikasi, terus berpikir kritis, sama kemampuan memecahkan masalah, problem solving. Kemampuan memecahkan masalah. Benar semua ya jawabannya ya. Dari Iza ataupun dari Fatia itu nggak ada yang salah jawabannya. Itu benar, keterampilan-keterampilan itu juga akan kita butuhkan ke depannya gitu kan. Nah, tapi di sini kakak akan ngeliatin nih, pada abad ke-21 ini, keterampilan apa aja yang akan kita butuhkan. Ini sumbernya dari Applied Educational System di Amerika sana. Dia itu membagi keterampilan pada abad 21 ini yang kita butuhkan tuh menjadi 3 kategori gitu. Kategorinya apa aja? Kategorinya yaitu ada learning skill, ada literasi skill, ada life skill gitu. Learning skill itu tuh apa? Yaitu kemampuan kita untuk belajar, di mana kita nanti di dalam pembelajaran itu pasti ada kolaborasinya, ada critical thinking-nya, ada creativity-nya, ada komunikasinya gitu kan. Nah, kemudian ada literasi skill. Literasi skill yaitu bagaimana kita bisa menelaah informasi-informasi apa aja yang akan kita dapat, sama ada life skill gitu. Nah, di sini kita akan ngebahas pertama tentang learning skill. Learning skill itu kan tadi keterampilan ketika kita ketika kita belajar sekarang bagaimana kita ke depannya gitu nanti. Itu ada 4 pembagiannya. Yang pertama, ada critical thinking, yang kedua ada creativity, yang ketiga ada collaboration, yang keempat ada communication gitu. Nah, kakak mau nanya nih, menurut Fatia, critical thinking itu apa sih menurut Fatia? Tadi kan Fatia udah jawab nih, berpikir kritis gitu kan. Nah, menurut Fatia itu apa? Critical thinking itu merupakan suatu kemampuan yang diperlukan seorang dalam kayak memecahkan suatu permasalahan yang ada gitu, Kak. Jadi kayak menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Iya, benar. Jadi critical thinking itu menurut Fatia kemampuan seseorang dalam memecahkan permasalahannya, dalam berpikir fleksibel gitu ya. Nah, kemudian ada creativity. Tadi si Iza udah nyebutin kreativitas. Menurut Iza, kreativitas itu apa sih? Ini membuat sesuatu yang unik, Kak. Membuat sesuatu yang unik, benar. Jadi menurut Iza membuat sesuatu yang unik gitu kan. Bisa juga berpikir kreatif itu tuh seperti kita berpikir di luar orang biasanya gitu. Yeah. Dimana kayak tadi nih dari awal tadi ada tentang yang korek api. Nah, itu kan kita bisa berpikir ke depan kan. Bagaimana sih mengubah 3 korek api menjadi 11 gitu. Nah, itu tuh bagaimana kita bisa berpikir out of the box. Kemudian ada collaboration. Collaboration itu yaitu kolaborasi. Kolaborasi bagaimana? Kolaborasi kita yang kita tuh harus bisa berkolaborasi ke depannya, baik itu dengan teman, baik itu dengan mitra kerja nanti, baik itu dengan siapapun itu. Kemudian ada communication. Nah, communication ini sangat penting ya. Kalau misalnya nggak ada komunikasi ya kayak krik-krik gitu nggak sih? Ya nggak. Kalau misalnya komunikasinya cuma satu orang aja, yang lainnya nggak ada menanggapi,
ya tidak ada kelancaran di dalam komunikasi itu sendiri gitu. Nah, kita itu juga perlu tuh melatih keterampilan komunikasi kita. Supaya apa? Supaya kedepannya kita tuh bisa menyampaikan apa aja yang ada di pikiran kita, apa yang akan kita berikan untuk orang lain dengan berkomunikasi dengan baik, begitu ya. Nah, kemudian kakak ada kuis lagi nih. Kira-kira ada yang beda nggak dari ini? Gimana sih? Kira-kira dari angka ini ada yang beda nggak? Duanya nggak ada, Kak. Duanya nggak ada ya, bener. Jadi tidak ada duanya gitu. Nah, kemudian ada, oke, kita, ya, si Zak ketawanya gede banget ya, Zak. Iya, maaf, Kak. Kedengeran di sini kayak seneng banget, semangat banget. Ih, Masya Allah pada ini ya, semangat banget. Nah, kemudian kita akan lanjut tentang literasi skill. Literasi skill itu tuh apa? Nah, di sini literasi skill itu dibagi menjadi 3, yaitu ada information literasi, ada media literasi, ada teknologi literasi. Menurut Iza, informasi literasi itu apa sih? Informasi yang dia dapat dari bacaan, Kak. Bacaan. Jadi Semakin bagaimana banyak nih? membaca, dia semakin banyak dia dapat informasi yang dia butuhin gitu. Benar. Kemudian ada media literasi. Menurut Fatia, media literasi itu apa? Media literasi itu kayak kemampuan untuk memahami, terus menganalisis, itu ya Kak, pencitraan dari media ya Kak. Kemampuan untuk memahami, menganalisis apa yang ada di media gitu. Dilia nih masih bersama kita nggak ya? Masih dong. Masih Kak, ada. Masih ya. Dilia udah selesai makannya, udah selesai dari luar. Udah. Oke, kakak mau nanya nih ke Dilia nih. Menurut Dilia, teknologi literasi itu apa sih? Teknologi apa yang digunakan dalam kemampuan literasi? Oke, teknologi apa yang digunakan dalam kemampuan literasi? Oke, benar semua ya. Jadi di sini kakak akan meluruskan kembali diskusi kita. Jadi informasi literasi itu tuh apa? Informasi literasi itu yaitu bagaimana kita bisa memahami fakta-fakta, data-data, angka, statistik, gitu. Bagaimana kita memahami informasi tersebut. Nah, jadi kita tuh memahami informasi tersebut itu tuh nggak cuma dari satu sumber gitu, bisa dari sumber yang lain gitu kan, tidak berfokus kepada satu sumber aja gitu. Nah, kemudian ada media literasi. Media literasi itu tadi kata si Fakli, si Fatia itu bagaimana kalau cara kita menganalisis suatu media gitu. Nah, itu tuh benar juga, nggak ada yang salah di sini, kan kita berdiskusi ya. Jadi, bagaimana kita itu tadi kembali lagi di awal informasi yang kita dapatkan, terus kita tuh harus tahu dari mana nih informasi ini dapat, media apa yang mempublikasikan informasi ini gitu. Jangan kan nanti ada media gosip tapi memberikan informasi tentang pendidikan gitu. Jadi kan kayak nggak nyambung gitu kan, antara media gosip, masa sih media gosip malah memberikan informasi seperti ini tuh valid atau enggak gitu. Nah, kalau misalnya teknologi literasi, ini tuh bagaimana kita bisa melek teknologi gitu. Bagaimana kita itu bisa memungkinkan memahami teknologi pada era informasi saat ini gitu. Dimana kan sekarang udah 4.0, udah mau 5.0 gitu. Jadi kita harus bisa tuh mengikuti perkembangan teknologi ke depannya gitu. Nah, ternyata masih ada kuis lagi nih. Kira-kira ini tuh hewan apa sih? Dari Dilia nih. Dilia, kira-kira ini hewan apa? Kuda. Kalau menurut Iza, ini kira-kira hewan apa sih? Seperti kuda, tapi taunya nanti zong kayak tadi.
seperti kuda, taunya zong gitu. Menurut Fatia nih, Fatia, kira-kira ini hewan apa? Kayak badan Kuda, kuda. kelihatannya Kuda kuda, putih. tapi ternyata hiu putih. Kan sudah saya duga Kak, itu zong pasti. Bukan gambar sesungguhnya ya, Kak ya. Iya, tapi kalau dipikir-pikir hiu kok tinggalnya di darat ya? Memang Kayak kan nggak nyambung ya. Ternyata gambarnya ngaco juga nih. agak-agak nyambung tapi nggak apa-apa lah Kak. Agak nggak nyambung, tapi nggak apa-apa ya. Have fun aja ya, dibawa asik aja. Kemudian nih, yang terakhir ada life skill. Life skill itu tuh ada berapa nih? Ada 5. Flexibility atau fleksibilitas, ada leadership atau kepemimpinan, ada inisiatif, atau inisiatif, ada productivity sama social skill gitu. Nah, menurut teman-teman nih, leadership itu apa? Mungkin dari Delia bisa dijelaskan Leadership kepada itu teman-teman. leadership itu kepemimpinan. Kepemimpinan. Ya, udah kepemimpinan leadership. Kalau flexibility apa? Dari Izzah deh, apa Delia mau jawab flexibility? Mungkin Izzah aja Kak. Izzah. Flexibility Izzah? mungkin kayak dia bisa bagi waktunya Kak. Jadi Bisa bagi fleksibel di waktunya. mana-mana gitu. Iya, bagus banget ya jawabannya, fleksibel di mana-mana. Kalau inisiatif menurut Fatia apa sih? Inisiatif tuh kayak apa ya, Kak? Kayak apa ya, Kak? Bingung, Kak, gimana mendeskripsikannya. Oh, bingung ya, tapi di otak tuh sebenarnya ada gitu ya. Ada, cuma pasti bingung. Mendeskripsikannya ya. Oke, kita akan bahas. Biar sama-sama nggak bingung, tenang aja. Kita bakalan diskusi kita pada malam hari ini. Nah, dari life skill ini, yang pertama itu ada flexibility. Flexibility itu apa? Ya, seperti si Iza bilang tadi, bagaimana kita bisa fleksibel, bersikap luas gitu ya, bahasa Indonesianya ya. Luas dimanapun dan kapanpun. Jadi, walaupun misalnya nih, kita misalnya nanti ketika bekerja, saya punya prinsip, kalau misalnya udah bekerja, terus di luar waktu kerja dikasih pekerjaan, itu nggak boleh gitu. Itu bukan waktu saya, itu bukan kerja saya. Nah, itu tuh nggak bisa seperti itu ya. Namanya juga bersikap fleksibel, jadi kita juga harus mengikuti orang juga. Jadi tidak harus orang selalu mengikuti kita gitu. Nah, kemudian tuh leadership, yaitu kepemimpinan, di mana kita itu bisa memotivasi, bisa memimpin sebuah tim untuk ke depannya gitu. Nah, kemudian ada inisiatif. Inisiatif itu tuh ketika kita bisa berinisiatif, apa ya bahasanya tuh, bisa memikirkan suatu rencana, contohnya suatu strategi dengan sendirinya. Jadi nggak mengikuti orang gitu. Nanti orang ngasih ide, ya ikut-ikut aja gitu. Orang ngasihin, ya aku ikut-ikut aja deh gitu. Nah, itu tuh diharapkan tuh tidak seperti itu. Jadi diharapkan kita mempunyai kemampuan inisiatif diri kita sendiri gitu. Nah, kemudian ada produktivitas, yaitu di mana kita bisa menjaga efisien dari beberapa gangguan gitu. Misalnya nih, kalau pandemi gini kan enaknya rebahan ya. Enaknya itu scroll TikTok, scroll Instagram, scroll apapun itu, ngefandom atau lain-lain gitu kan. Nah, tapi kan bagaimana tuh kita bisa produktif di antara gangguan-gangguan. Ya Allah, aku males banget nih, tapi ya harus produktif gitu. Nah, itu tuh gimana kita bisa mempunyai keterampilan seperti itu. Dan yang terakhir itu keterampilan sosial atau social skill, di mana kita bisa bertemu, berjejaring sosial dengan orang lain, dengan sekitar kita, atau dengan orang-orang di internet, di media, agar kita tuh sama-sama mempunyai keuntungan bersama. Nah, udah selesai nih penjelasan kakak nih, sedikit penjelasan gitu kan. Nah, tadi kan teman-teman udah tahu nih beberapa skill ke depannya gitu kan. Nah, kakak minta ke teman-teman pilih satu aja menurut teman-teman
skill apa, ya walaupun banyak, tapi pilih salah satu aja ya. Skill apa yang menurut teman-teman tuh pengen teman-teman kembangin, yang paling urgent gitu. Social Menurut skill. apa? Aku dulu, social skill. Social skill dari Dilia, social skill nih yang perlu Dilia kembangin gitu. Nah, kalau Iya, betul. misalnya dari Izah nih, menurut Izah dari 12 keterampilan itu, keterampilan mana sih yang menurut Izah tuh urgent banget pengen dikembangin gitu? Kayaknya critical thinking sih Kak, soalnya otak saya tuh jarang gitu loh mikir kritis. Oh, critical thinking ya, otaknya soalnya jarang berpikir. Sebenarnya otak berpikir, cuman kita kurang melatih aja gitu ya. Iya. Nah, kalau misalnya menurut Fatia nih, keterampilan apa sih? Kalau aku lebih milih ke communication deh, Kak. Ke Communication. lebih ke ininya sih, ke public speaking gitu. Oh, Soalnya kan public speaking. Iya, bener banget ya, komunikasinya ya untuk bisa dikembangin. Nah, dari keterampilan-keterampilan yang teman-teman pikir ini, menurut teman-teman masalah apa yang paling ada hambatan apa atau masalah apa yang dihadapi ketika teman-teman ingin mengembangkan skill tersebut? Gitu, mungkin nanti kita bisa sharing masalahnya, terus bisa berbagi solusi gitu ya. Dari Dilia nih, tadi kan Dilia milih social skill. Nah, menurut Dilia sendiri, masalah apa yang sering Dilia hadapi ketika Dilia ingin mengembangkan social skill ini? Iya, masalahnya karena ya dari pribadi saya sendiri, saya tuh orangnya kurang bisa bergaul. Kurang bisa Bukan dalam artian saya bergaul. nggak ada teman ya, tapi saya kurang bisa bergaul dengan orang baru, nggak kayak, hey, hi, say hi gitu, nggak. Oh Jadi iya, saya, mungkin. ya, jadi social skill saya tuh nggak diasah di situ. Oh iya, jadi susah menemukan orang yang baru gitu ya. Mungkin kalau orang yang Iya. udah lama kenal, udah biasa gitu. Tapi lebih ke Mm. orang baru, itu tuh bagaimana gitu. Nah, menurut teman-temannya Izzah atau Fatia, Ih, Iza kira-kira kenapa itu dari ketawa? Izzah kenapa ketawa, Izzah? Menurut Lucu Izzah Kak sama lagi. Fatia. Lucu ya, lucu. Nah, menurut Iza sama Fatia nih, kira-kira dari permasalahannya Dilia, kira-kira ada solusi nggak sih? Ada Kak. Ada dari Iza ya? Apa Zah? Ya. Sokap aja sama orang. Sokap aja sama orang tuh. Sokap aja, kok kenal aja sama orang kali gitu. Itu dari Iza. Kalau dari Fatianya nih? gimana ya? Gimana ya? Kayaknya mulai ini sih, Kak, biasain dari lingkungan terdekat dulu gitu. Jadi berlatih gitu ya? Dari lingkungan terdekat dulu. Iya, itu tuh ada saran dari teman-temannya ya Dilia, mungkin bisa sokap aja gitu kata si Izah. Kalau misalnya dari Fatia mungkin bisa berlatih gitu. Nah, Ya, dari makasih Izah nih. teman-teman. Terima Sama-sama kasih Dilia. teman-teman. Mungkin dari Izah nih, tadi Izah milihnya critical thinking gitu. Permasalahan dari critical thinking gimana Izah mau ngembangin critical thinking, tapi Izah nih punya masalah, kira-kira masalahnya apa sih Izah? Ini sih Kak, kan kadang tuh kalau di kelas kan suka ada debat gitu kan sama dosen. Iya. Nggak debat juga sebenarnya mah, cuma menyampaikan pendapat gitu. Terus tuh Iya. kalau teman-teman tuh aku ngeliat teman-teman tuh kayak kata-katanya tuh pakai kata-kata baku, terus tuh mereka tuh kayak bisa ngelihat lebih jangka panjang gitu kan. Oh, bisa melihat ke depannya gitu ya. Terus aku tuh kalau ngeliat mereka tuh kayak wow gitu kan, karena Kayak mereka tuh bisa gitu berpikir kritis, sedangkan aku tuh kadang cuma oh jadi kayak gini, oh jadi kayak gini gitu doang. jadi mereka bisa berpikir kritis ya. Kemarin sedangkan kita cuma hahaha gitu doang gitu. Nah, dari Dilia nih solusi buat permasalahan si Izah tuh apa sih?
Jujur ya, saya juga kadang kayak gitu ngerasa Hmm, insecure kok teman-teman itu pada berpikirnya kritis gitu. Tapi saya pernah dikasih tahu dosen kalau hmm, mau berpikir kritis kita juga harus banyakin pengalaman. Salah satunya banyakin cari hmm, jurnal, baca jurnal, hmm, artikel dan lain sebagainya. hmm. Biar kita Solusinya, ketika teman-teman kita berbicara kritis, kita juga lebih kritis karena kita punya hmm, pengetahuan dengan bacaan jurnal kita. Siap. keren, keren, keren Teman banget Dilia. nih. Jadi dari Dilia nih solusinya ya harus menambah pengalaman gitu ya dari Dilia. Keren banget ih, keren-keren semuanya nih. Jadi menambah pengalaman, sering-sering membaca jurnal gitu kan. Nah, kalau menurut Fatia sendiri, apakah ada solusi dari permasalahannya si Izah ini? Ada Kalau nggak solusinya? tadi kan kalau ngelihat dari ceritanya si Izah, dia kayak Hmm, ngomongin ini ya masalah pas di kelas gitu. Mungkin hmm, kurang lebih sama, menurut aku, pendapat aku tuh kurang lebih sama kayak Dilia sih. Pertama kita hmm, lihat eh apa banyak-banyak baca jurnal benar buat nambahin hmm, apa pengalaman nambahin iya, literasi kita. Terus hmm. untuk kan untuk kelas biasanya kan dapat ini ya RPS atau silabus gitu ya. Oh, Nah, iya itu benar. iya, kita perhatiin lagi kira-kira buat pertemuan besok itu bakal ada apa nih sekiranya yang bakal dibahas oleh dosen. Nah, sebelum adanya kelas itu, kita perbanyak baca jurnal, entah jurnal dan sebagainya untuk menambah pengetahuan supaya saat terjadi terjadi sesi diskusi ya kalau di Mhm. rumah. Nah, itu kita udah punya, seenggaknya udah punya udah punya ide lah gitu, tinggal Oh, dikembangin lagi gitu. iya. Jadi hampir sama ya, hampir Iya. sama dengan Dilia. Makasih loh solusinya. Itu Iza ada solusi dari permasalahannya dari Dilia sama juga dari Fatia. Yang Terima terakhir kasih nih, teman-teman. ya terima kasih teman-teman udah ngasih solusinya gitu. Oke, Nah, kemudian kemudian dari Fatia nih, menurut Fatia tadi kan Fatia milihnya communication ya. Nah, ada kendala apa sih di Fatianya ketika ingin mengembangkan komunikasi tersebut? kalau buat ngembangin sih, sepertinya aku kayak belum nemu gitu loh Kak. Hmm, Apa ya? belum nemu apa Gimana? nih? Belum nemu apa nih? Belum nemu wadah yang cocok untuk meningkatkan ini. Apa ya? Bukan ini sih, gimana bahasanya? Nah, aku tuh suka bingung gini Kak, udah merangkai kata-kata tuh kayak masih sering. Oh, jadi masih masih susah merangkai kata Iya gitu ya? benar, kayak ya masih gitulah masih. Hmm. Nah, Jadi menurut ada dari permasalahan, ya gimana? gimana ya? Kayak butuh ada inilah Kak, kayak pelatihan gitu biar semakin Hmm, lebih baik lagi gitu iya 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 iya. dalam Butuh bidang. pelatihan ya. Iya iya benar 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 banget sih. Jadi kita tuh jadi kita itu membutuhkan pelatihan gitu untuk bisa menginiin komunikasi kita gitu kan. Nah, di ini apa dari teman-teman nih dari Izah ataupun Dilia, ada nggak sih solusi buat Fakli, buat Fatia gitu? Dia kayaknya lebih enak manggil Fakli ya. Nama panggilan aja kali ya, lebih dari tadi Iya kayak panggilan aja Kak. panggilan aja kali ya. Nah, kalau menurut Dilia sama Izah nih, ada nggak sih solusi buat si Fakli nih buat bisa mengembangkan kemampuan komunikasinya? Menurut saya sih ya sama seperti yang Fakli bilang, harus Hmm, perbanyak latihan atau workshop hmm, gitu. Terus ketika mau ngomong itu eh, gimana saya juga gitu kalau mau ngomong itu kadang apa ya yang mau diomongin ya? masih susah ya. Iya, Udah itu dari Dilia. Jadi perbanyak iya. ini. Nah, kemudian dari Izahnya nih sendiri. Menurut Izah, apa sih yang harus Fakli lakuin gitu? Ada solusi apa buat memecahkan permasalahannya si Fakli? Paling ini sih Kak, Hmm, banyak-banyak baca fiksi kali ya, biar dia pede ngomong gitu kan.
Terus sama sering-sering ngaca sambil ngomong gitu, ngomong sendiri. Sering-sering ngaca sambil ngomong sendiri ya. Jadi biar lebih public speaking, sering ngomong itu tuh lebih ini ya. Makasih loh ini buat solusinya untuk Pakli itu lumayan. Jadi kita bisa sharing-sharing. Buat Iya, tapi bener loh kata Iza itu. Sama-sama. Jadi kalau kita berbicara sendiri di depan kaca, itu tuh kalau di anak usia dini ya, itu bakal memotivasi anak. Terus Iya. iya kayak melatih kosakata anak. Kayak gitu. Latih kosakata ya. Bener banget nih, udah punya solusinya masing-masing di dalam permasalahan masing-masing ketika ingin mengembangkan permasalahan. Nah, yang terakhir, apa rencanamu dari berbagai macam keterampilan tadi, terus dari berbagai macam salah satu masalah yang kita hadapi, yang akan kita hadapi, terus sudah dikasih juga solusi sama teman-temannya sekitar. Nah, rencana kalian ke depannya itu tuh mau ngapain sih gitu? Mungkin dari siapa dulu nih yang ingin telling kita, yang ingin telling kita apa sih rencana kalian? Iza. Ya, Iza nih. Menurut Iza, apa sih rencana Iza? Dari yang tadi Kak, critical thinking itu. Terserah buat kedepannya yang ingin dikembangkan, khususnya critical thinking kan tadi yang paling urgent pengen Iza ini. Apa sih rencana Iza ke depannya? Gitu. Rencananya sih sering-sering baca jurnal biar nanti skripsiannya gampang kali ya. Sering-sering baca jurnal ya biar skripsiannya lancar. Nah, terus apa lagi? Ada lagi nggak? Atau cuma itu doang? Sama tingkatin PD-nya aja, udah itu aja sih Kak menurut saya. Tingkatin PD-nya aja ya. Oke, dari Iza nih rencananya ke depannya pengen sering-sering baca jurnal, terus pengen rencananya itu dia ingin meningkatkan kepedeannya gitu. Nah, dari Dilia sendiri, kalau si Dilia nih rencananya apa sih ke depannya? Rencana saya ke depannya ya be better than before dah Kak. Be better than before. Iya, pokoknya saya udah basi Kak. Saya pokoknya ke depannya mau supaya saya nggak insecure lagi, harus pede, terus nambah kreatif dan tidak malu-malu. Jadi rencana Dilia nih ke depannya be better than before, lebih pede, kemudian lebih kreatif. Dan terus, tidak malu-malu. Tidak malu-malu, apalagi malu-maluin ya. Nah, jadi rencana dilihat nih banyak nih. Nah, kemudian bagus banget ya rencana-rencananya dari Iza ataupun dari Dilia. Yang terakhir nih dari Fatia. Menurut kalau rencana Fatia ke depannya gimana sih, Pak? Rencana aku ke depannya untuk meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi. Aku itu tadi ngikutin berbagai pelatihan atau workshop terkait komunikasi, terus semakin sering lagi berlatih agar ilmu yang udah didapatkan dari pelatihan atau workshop yang diikuti tersebut dapat bisa diaplikasikan ya di kehidupan sehari-harinya. Harian. Iya, biar dengan begitu kemampuan komunikasi saya diharapkan dapat semakin berkembang gitu Kak. Iya, keren banget nih rencananya ya ke depannya. Bagaimana rencana si Fatia ini ke depannya ingin meningkatkan komunikasinya, terus sering-sering ikut workshop gitu kan. Nah, ini tuh pada keren-keren banget loh, udah bisa menentukan rencananya ke depannya gitu. Nah, ini kita end dulu ya. Sorry. Nah, ya benar banget nih, kalian kan udah berencana, ya namanya rencana gitu kan, kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Tapi nih, kakak itu pernah deh dengar dari Mas Menteri, dari Pak Menteri Nadiem Karim, itu tuh dia pernah bilang kayak gini, kalau misalnya kalian itu punya ide itu ya tentu pasti ada gitu, tapi yang kita butuhkan bagaimana kita bisa mengaplikasikan ide tersebut gitu kan.
kita kalau ide itu tuh murah, bisa didapatkan di mana aja. Mau ketika kita jalan itu tuh pasti dapat ide. Oh pengen ini deh, pengen ini. Ketika sholat aja tuh pasti dapat ide, digangguin sama setan gitu kan. Nah ide itu murah, cuman yang mahalnya tuh apa? Yang mahalnya itu ketika kita pengaplikasian kita di dalam ide tersebut gitu. Nah itu tuh yang kita apa ya namanya? Yang sangat-sangat dibutuhkan. Banyak orang yang mempunyai ide di pikirannya tuh banyak banget. Cuman yang mau mengaplikasikan, yang mau melakukan ide tersebut itu tuh cuma dikit banget gitu. Jadi ya gimana caranya kita bisa ide itu ya diusahakan diaplikasikan gitu. Nah itu tuh dari Pak Menteri gitu kan, kita sharing aja gitu. Nah di sini udah berakhir pula kegiatan kita pada malam hari ini. Dari teman-teman semuanya nih, kira-kira ada nggak sih yang mau menyimpulkan atau memberikan pesan dan kesan kita pada malam hari ini? Dari Dilia, mungkin kayaknya Dilia siap nih. Jadi lihat dulu deh. Siap dari tadi kan? Dilia. Ada kesimpulan Kesimpulan, nggak Dil? atau pesan dan kesan? Ya intinya kalau mau ngelatih skills kita, ya tadi perbanyaklah baca-baca jurnal, nyari-nyari pengetahuan, itu Kak. Pokoknya kalau ingin mengembangkan apa yang ini tuh banyak-banyak cari jurnal gitu ya. Terus dari Fatia nih, kayaknya tadi udah siap ya Fat? Kalau aku Fatia apa nih? masih apa nih Kak? Kesimpulan dulu. Tentang kesimpulan, ya terserah kesimpulan atau pesan-kesan dulu. Kalau aku apa ya, kesan sih Kak paling. Ya, apa pesannya? Kalau dengan adanya diadakannya kegiatan ini, jadi menambah apa ya pengetahuan terkait ini Kak. Kan sesuai dengan tema pertemuan malam ini itu tentang apa yang dibutuhin ya Kak. Nah itu berguna banget sih Kak buat kita ke depannya untuk menentukan karir dan sebagainya. Ya itu kesan dari Fatia ya, kesannya keren banget sih. Nah, dari Iza nih, Iza ada nggak kesimpulan atau pesan dan kesannya? Kesimpulannya paling banyak-banyak latihan sih Kak, kayak tadi Dilia. Banyak-banyak latihan. Dia lagi ngapain, Dil? Saya lagi berlatih. Dan suara-suara itu loh Kak. Keren. Udah malam masih berlatih ya. Ada pesan kesannya nggak, Iza? Pesan kesannya sih lebih pede aja sih Kak, buat nunjukin skill yang dipunya. Iya, lebih pede. Biasanya kalau kita perempuan tuh nggak pede sama ini ya, sama penampilan ya. Ya berusaha lebih pede aja gitu, nggak perlu insecure gitu kan. Cintailah diri kita, mencoba. Walaupun kita belum bisa, cuman dicoba aja dikit-dikit, semoga tuh bisa gitu. Lebih banyak bersyukur. Ya nggak sih? Nah, di akhir apa? Benar banget. Oh, benar banget. Iya, benar banget. Nah, udah di akhir pertemuannya nih, udah ya lumayan berapa menit ya kita? Hampir setengah jam kali ya. Dari pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih teman-teman semuanya udah mengikuti kegiatan bimbingan klasikal kita pada malam hari ini, udah meluangkan waktunya, udah meluangkan waktunya yang seharusnya nugas, yang seharusnya ada kerjaan lainnya, tapi mau mengikuti bimbingan kita pada malam hari ini. Itu makasih banget, kalian keren pokoknya. Nah, sebelum kita menutupi kegiatan kita pada malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kafaratul majelis ya. Subhanakallah Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak. Makasih Kak.